Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman 8 Wahsy, apa kabar? Baru aja kemarin kita ketemu ya, ketemu virtual, ketemu kalian di hadapan laptop. Semoga teman-teman baik-baik, sehat, kemudian selalu semangat untuk beribadah dalam menuntut ilmu. Nah teman-teman, hari ini Ibu mau menjawab sedikit pertanyaan dari form yang sudah Ibu berikan kemarin. Jadi alhamdulillah sudah ada 9 orang yang sudah mengirimkan dari deadline sore ini. Kemudian Ibu akan baca beberapa materi yang belum kalian pahamin nih. Di sini kan ada yang masukannya. Yang pertama ada yang masuk tentang Bu, aku kurang paham nih tentang piramida terbalik. Oke, kita akan coba tentang piramida terbalik. Piramida terbalik itu adalah susunan tubuh dari teks berita. Nah, di situ kan ada ya, yang paling atas itu headline atau judul berita, yaitu yang memang semakin atas semakin menjadi perhatian untuk para pembaca. Contohnya judul, orang akan pertama kali melihat koran mungkin nggak akan langsung ke bawahnya gitu, ke tulisan yang sangat kecil-kecil. Tetapi yang paling penting adalah untuk menarik perhatian para pembaca dengan headline, betul banget, dengan judulnya. Jadi penting untuk seorang penulis itu menuliskan judul yang menarik. Dan juga kalian nih lagi belajar desain, buat desain judul yang menarik, cantik ya. Pokoknya memang untuk menarik para pembaca. Dan juga ciamik ya judulnya. Tapi ingat, jangan sampai judul itu membohongi. Seperti misalnya clickbait kemarin yang sudah Ibu bahas, bahwa judul itu memang harus mencerminkan isi dari berita. Kemudian yang berikutnya, ketika orang sudah melihat judul, mereka akan melihat deadline-nya, waktunya, tenggat waktunya. Waktu di sini adalah biasanya waktu terbit. Kemudian waktu terjadinya. Nah, itu biasanya ada di paling atas. Paling sering sih memang waktu terbitnya. Kapan? Ketika orang misalnya melihat koran, kemudian mereka melihat judul yang menarik, dilihat aja, oh ternyata ini tahun 2014. Wah, udah lama. Pasti orang ketika walaupun udah baca, mereka pasti udah gak mau baca lagi, karena ini berita emang sudah lama. Sedangkan teks berita sendiri berisi tentang, ya betul, tentang peristiwa yang terjadi di dunia. Memang semakin kayak tadi kan ya, terkini, faktual, kemudian juga aktual gitu lah beritanya. Berikutnya ada hal yang paling penting setelah orang melihat waktu, setelah orang melihat judul yang menarik, orang akan melihat lead-nya atau bagian pokok. Nah, di bagian pokok inilah teman-teman unsur dari teks berita itu berada. Jadi, teks inilah yang paling penting, di mana beritanya padat. Di situ mengandung 5W1H. 5W1H itu apa aja? What, apa sih peristiwanya? Orang jadi pengen tahu nih. Kemudian when, kapan terjadinya, where, di mana, what, when, where, who, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa orangnya lah, pelakunya, subjeknya, why, dan sini kenapa, dituliskan kronologinya dan bagaimana. Nah, bagaimana itu adalah berupa proses. Seperti itu. Jadi memang di lead atau bagian pokok ini adalah berita yang paling penting. Setelah orang tahu menarik, melihat judulnya, kemudian orang sudah melihat, oh ini terupdate nih. Kemudian bagian yang paling penting adalah leadnya. Itu bagian pokok. Inti dari semua berita ada di situ. Kemudian apa lagi? Kemudian yang berikutnya adalah body text, atau kita sebut juga tubuh berita. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya itu, teman-teman, nah kalian di dalam bagian body text ini berisi tentang uraian penjelasan tentang bagian pokok tadi, sehingga orang akan lebih terperinci untuk melihat di bagian body. Di situ diuraikan atau dijabarkan, dijelaskan oleh penulis tentang informasi-informasi yang akan mensupport atau yang akan mendukung informasi inti yang ada di bagian pokok. Kemudian ada yang paling kecil, dia disebutnya ekor, dan ini juga bagian kan piramida terbalik, dia bagiannya kecil. Nah, biasanya leg atau bagian kaki ini
dia berisi tentang kesimpulan, kemudian informasi-informasi tambahan yang memang biasanya kurang penting. Kadang kan orang ketika membaca udah tahu beritanya apa, kemudian dia nyari uraiannya. Jarang ada yang memang membaca sampai akhir, tapi sebaiknya kalian baca sampai akhir. Tapi bagian inilah seorang penulis atau jurnalis itu mengisi tentang isi-isi tentang berita tambahannya saja, memang tidak terlalu penting. Biasanya kesimpulan, seperti itu. Semoga teman-teman lebih paham ya tentang susunan tubuh teks berita, tentang piramida terbalik. Semakin atas semakin besar perannya untuk sebuah teks berita. Berikutnya kita baca lagi apa ya? Oh, di sini ada dari salah satu teman kita yang nanya tentang Ibu, tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Oke. Kita akan coba ke sini. Nah, kalimat langsung dan tidak langsung itu adalah salah satu ciri kebahasaan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca berita, entah itu di koran kah atau misalnya di platform online, teman-teman bisa nih melihat di dalam teks itu ada kalimat langsungnya kah atau tidak langsung. Cara membedakannya seperti apa? Cara membedakannya adalah ini tentang kalimat aktif dan kalimat pasif kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat langsung biasanya ditandai oleh seorang penulis itu dengan menyertakan tanda petik di kalimat yang diucapkan oleh subjeknya. Seperti contohnya yang kemarin Ibu udah sampaikan nih, ada di dalam slide ini, teman-teman. Di situ kan dituliskan ya, ketika kuliah saya pilih. Nah, di sini ada kata saya, sehingga yang menyatakannya ini adalah langsung orangnya. Jadi kayak misalnya nih kalau di rumah kalimat langsung itu kayak gini. Bu, aku mau ngerjain tugasnya sekarang ya. Nah, itu kalimat langsung. Jadi kitanya yang mengucapkan secara langsung. Makanya di situ langsung nih ada tanda petik di kalimatnya, kemudian dituliskan ujungnya biasanya. Sandi seraya tertawa. Nah, biasanya di situ dituliskan siapa yang mengatakannya. Sama persis seperti kalau teman-teman baca novel atau baca buku yang ada tanda petik, itu kan dinyatakan secara langsung oleh si subjeknya. Kemudian kalau kalimat tidak langsung seperti apa? Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat pasif, sehingga kalimat itu seakan-akan memang dia mengatakan tetapi diceritain sama orang lain. Jadi kalimat yang diucapkan oleh subjeknya itu diucapkan sama orang kedua. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak tadi. Kalimat langsungnya adalah, Bu, aku mau ngerjain tugasnya sekarang ya. Itu kalimat langsung. Tapi kalau kalimat tidak langsung, misalnya Bu Novi nih. Novi mengatakan Novi akan mengerjakan tugasnya hari ini. Seperti itu. Atau Novi akan mengerjakan tugasnya sekarang pada jam sekian gitu. Nggak bisa pakai kata sekarang sih ya. Ya kayak gitu. Jadi perbedaannya memang kalau kalimat langsung itu di subjeknya langsung menyatakan, sedangkan kalau kalimat tidak langsung itu kalimat yang dikatakan si subjek itu disampaikan oleh orang kedua. Seperti itu. Kalau konjungsi temporal mungkin teman-teman udah tahu ya. Itu berisi tentang kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Kayak tadi, ketika, saat, sejak, sewaktu, akhirnya, awalnya, dan lain-lain. Pokoknya kata hubung, kata sambung yang berhubungan dengan waktu. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang masuk lagi apa ya? Insya Allah katanya Mbak. Insya Allah. Lumayan, cuman kalimat langsung yang agak bingung. Oke, banyaknya tentang kalimat langsung ya teman-teman. Insya Allah untuk yang lainnya teman-teman sudah paham ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu teman-teman. Terima kasih banyak. Sayangnya baru ada beberapa, tapi alhamdulillah sih melihat respon teman-teman di sini sudah paham banyaknya. Insya Allah di sini ada juga yang bilang bahwa alhamdulillah materinya cukup mudah, dan kalau memperhatikan bimbingan dari Ibu insya Allah bisa. Terima kasih. Semoga teman-teman dimudahkan ya untuk memahami pembelajaran semua mata pelajaran. Terima kasih. Silahkan buka linknya, bukan yang ini ya, silahkan buka linknya nanti teman-teman. Kemudian isi kuisnya. Ingat, jawaban pertama yang akan Ibu ambil untuk nilai kalian. Jadi jangan terburu-buru, santai, berdoa, dan teliti ya. Jadi bismillah dulu sebelum mulai. Terima kasih teman-teman, semoga sehat terus dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.